Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan puluhan posko tunjangan hari raya bagi para pekerja agar bisa melapor jika ada masalah dalam pembayaran THR. Apakah posko ini efektif untuk mengatasi permasalahan bagi para pekerja untuk pembayaran THR? Hal ini akan dibahas di Dialog Titik Tengah bersama saya, Fatma Ayu. Pengurus Federasi tingkat Provinsi Jawa Timur. Serikat Buruh meminta pengusaha membayar uang tunjangan hari raya selambat-lambatnya sepekan jelang Lebaran. Nilai uang THR sekitar 1 kali gaji. Mendekati Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, pengusaha diminta membayar uang THR yang menjadi hak para pekerja. Uang THR diharapkan bisa dicairkan antara 10 hingga 7 hari jelang Lebaran. Menurut para serikat buruh, uang THR tersebut sangatlah dibutuhkan pekerja untuk berlebaran di kampung halaman. Apalagi para pekerja sudah 2 tahun tidak mudik lebaran akibat pandemi COVID-19. Ketua DPD SPSI Jawa Timur Ahmad Fauzi mengatakan nilai uang THR yang diberikan pekerja sesuai aturan yang ditetapkan adalah 1 kali gaji. Ahmad Fauzi berharap pada para pengusaha bisa mentaati aturan tersebut. Apabila ada perusahaan yang mengalami kesulitan, diharapkan bisa berkomunikasi dengan para buruh atau serikat buruh. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita ikuti dan Pengurus Federasi tingkat. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah, kali ini membahas terkait dengan posko pengaduan THR dan sudah hadir di studio Metro TV Jawa Timur ada Pak Himawan Estubagio selaku Kepala Disnaker Trans Jawa Timur. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Dan juga ada Mas Abdul Wahid Habibullah, yakni Direktur LBH Surabaya. Selamat siang, Mas Wahid. Selamat siang, Bu Fatma. Ini saya ke Pak Himawan. Pak Himawan, setiap tahun ini ada posko pengaduan THR. Untuk tahun ini seperti apa poskonya? Berbeda dengan tahun sebelumnya atau seperti apa? Hampir sama. Jadi setelah ada surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja yang di nomor 4 tahun 2022 itu, Ibu Gubernur juga mengeluarkan surat edaran kemarin dengan SI Gubernur 560 tahun 2002 juga tentang THR keagamaan di Jawa Timur. Nah, dalam petunjuk beliau, Disnaker Trans Jawa Timur mengkoordinasikan pelaksanaan pembayaran THR ini di seluruh Jawa Timur. Terhadap itu, maka tahun ini Disnaker kalau kemarin membuka 17, sekarang membuka 16. Karena yang di Surabaya itu di BLK kita satukan di kantor Disnaker. Kemudian 16 SPT BLK kita itu berkoordinasi dengan pengawas-pengawas ketenagakerjaan. Mereka kita ada koordinator kantor di situ dan real time ya pada waktu hari itu begitu pengaduan di BLK masuk akan masuk ke dinas. Demikian juga di kabupaten kota, 38 kabupaten kota kami sudah berterima kasih kepada semua Kadisnaker di kabupaten kota yang sudah juga memberi perhatian untuk membuka posko THR di kantor dinas yang membidangi ketenagakerjaan. Jadi ada 34. Sampai hari ini belum ada pengaduan ya, tetapi saudara laporan yang sudah bayar. Kalau yang bermasalah belum ngadu. Gitu. Kabar baiknya yang sudah bayar ada, tapi masalahnya belum ada. Belum. Yang ada di posko ini. Iya, belum. Berarti biasanya ada, banyak. Ada, selalu ada. Oke, saya ke Mas Wahid. Mas Wahid, berkaitan dengan posko pengaduan THR, apakah ini Anda melihat efektif begitu? Pengaduannya ini banyak masuk yang ke dinas provinsi atau banyak masuk ke serikat buruh begitu? Ini yang tertangani lebih cepat yang mana ini? Ya, tadi sampaikan oleh Pak Himawan bahwa pemerintah juga membuat posko ya. Jadi kebetulan kami juga membuat posko, Mbak. Memang setiap tahun LB Surabaya itu bersama dengan serikat buruh. Ada beberapa teman serikat buruh gabungan. Ya, kami buka posko pengaduan THR yang mana memang dipusatkan di kantor LBH dan di titik-titik industri, misalnya di SIR dan beberapa posko-posko yang ada di POK di masing-masing perusahaan. Kalau kita lihat berkaitan dengan efektif dan sebagainya, sebenarnya posko ini kalau menurut saya sih sangat efektif sebenarnya. Kenapa? Karena pertama memang posko ini kan selain menerima pengaduan, posko ini kan juga memberikan edukasi sebenarnya. Jadi edukasi kepada masyarakat, kami juga seringkali mengupdate dan sebagainya perkembangan dan
mengupdate juga infografis dalam media sosial dan sebagainya berkaitan dengan apa sih hak dari buruh sendiri dalam konteks pemberian THR. Karena selama ini kadang teman-teman buruh atau pekerja ini kadang meskipun ada aturannya tapi belum paham sepenuhnya sebenarnya bagaimana aturan ini dilaksanakan dan apa sih konsekuensi misalnya nanti ketika dia tidak mendapatkan haknya. Jadi selama ini sebenarnya pertama fungsi edukasi itu yang juga sangat penting. Yang kedua memang ketika terjadi pelanggaran, posko ini kalau pengalaman kami di LBH Surabaya dan Serikat Buruh itu kami mengirimkan semacam surat klarifikasi kepada perusahaan dan meminta agar perusahaan untuk membayarkan segera. Dan dalam beberapa tahun terakhir cukup efektif, hampir 70% surat kami direspon meskipun ketika ada pelanggaran ada misalnya THR dicicil ya, itu paling tidak ada kemajuan. Dalam artian dulunya mungkin nggak pernah dibayarkan, ini dibayarkan mungkin separuh dan sebagainya. Oke. Ya itu menjadi kemajuan sebenarnya. Ada kemajuan ya, berarti walaupun dicicil walaupun tidak boleh di aturannya, tetapi masih ada pencerahan begitu, setidaknya dibayar begitu. Oke, saya ke Pak Himawan, apa sih yang harus dipahami oleh para buruh ini bahwa aturan ini ada dan patut untuk diperjuangkan? Jadi ini kan situasi sudah berubah ya, tahun 2022 ini dianggap sudah kondusif tempat usaha, sehingga instruksi menteri juga tegas harus dibayar lunas gitu, tidak boleh dicicil. Maksimum adalah 7 hari sebelum hari H. Ini surat edaran gubernur juga demikian, sehingga tahun ini lebih impresif sebenarnya poskonya. Semua sudah ada nomor kontak di kabupaten kota, ada nomor telepon, nomor HP semua. Jadi dan hari ini kita sebenarnya di Naker sendiri kita selalu memberi penjelasan bahwa 1 kali gaji bagi mereka yang sudah bekerja 12 bulan atau lebih. Kemudian kalau mereka belum 1 tahun ya dibagi, kalau 6 bulan 6 kali dibagi 12 ya setengahnya lah kali gaji itu. Nah, beritnya ini prinsip hukumnya dulu. THR keagamaan ini adalah upah yang wajib dibayar, itu prinsip hukumnya. Sehingga semua pengusaha siapapun ya itu sudah tahu bahwa dia harus sudah saving. Jadi menurut saya kalau kemudian alasannya kita nggak punya loh, kan sudah 1 tahun. Dari awal harus sudah dipersiapkan. Tidak mendadak begitu, dan itu sudah jelas apa yang dilakukan. Jadi ingat ini normatif. Ya kalau normatif implikasinya panjang, bisa sampai pidana nanti. Nah, ini yang barangkali harus dipikirkan oleh semua pengusaha. Jadi tapi tahun ini saya rasa meskipun nanti ada problem, itu mungkin sudah lebih baik lah kesadaran pengusaha untuk membayar. Dan pengaduan juga sudah mulai masuk, ini saya baru dapat tapi masih kabar banyak Pak gitu. pengusaha yang nakal di Jawa Timur. Ini nanti akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Berkaitan dengan THR, saya ingin menanyakan kepada Pak Himawan, apakah masih banyak pengusaha yang nakal di Jawa Timur yang tidak mau membayarkan uang tunjangan hari raya kepada buruh atau pekerjanya? Ya, merefleksi tahun lalu lebih dari 100 lebih ya, dari LBH juga masuk, setelah dikompilasi kawan LBH diserahkan di Snaker, dan kita menyelesaikan satu persatu. Ya, setiap kondisi itu kan selalu ada peluang yang kemudian kalau kita biarkan ya terjadi pelanggaran. Tetapi kan mereka sudah tahu bahwa tahun 2022 berbeda dengan 2021 gitu. Kondisinya memang masih berbeda. Nah, sekarang ini tidak akan ada toleransi lagi karena kondisinya sudah jelas yang sekarang ini. Oleh sebab itu kami ingin sampaikan alur ya supaya nanti semua paham. Jadi nanti pengaduan yang di posko akan kita verifikasi. Lalu kita panggil pengadu dan pengusahanya di kantor. Kita sudah siapkan korwil-korwil untuk masing-masing wilayah. Nah, kemudian kalau di situ kemudian kita panggil apa alasannya dan yang lain harus bisa memberi alasan yang tepat dan itu bisa diterima oleh pekerja. Nah, ketika para pihak sudah sepakat menyelesaikan dengan cara apapun, bagi kami selesai. Itu ya. Tetapi kalau tidak ada solusi, maka kita mereka sepakat tetapi kemudian tidak dicukupkan, maka ya kita harus yang bergerak. Kita harus melakukan law enforcement terhadap mereka.
Ya, law enforcement dibagi dua. Nah, kalau secara administrasi memang itu tidak ada pada kami, karena perizinan akan ada di luar kita, di luar Disnaker. Tetapi kalau kemudian berkepanjangan menjadi satu pelanggaran normatif, ya kita akan kerjasama dengan penegak hukum. Kenapa? Karena ini hak normatif. Yang kan kita akan berikan nota ke ketenagakerjaan, ya selama 14 hari tidak ada respon dan yang lain, nota 2 3 bulan kan ya sudah kita serahkan ada dengan penegak hukum supaya ini menjadi ranah yang menjadi lebih jelas dan berkepastian hukum. Agar juga ada memberikan efek jerah bagi pengusaha saja agar tidak menyepelekan begitu memberikan kalau soal THR. jerah kan nggak bisa, hukuman itu tidak membuat orang jerah, tetapi mengertikan bahwa ini menjadi hak itu menjadi sangat penting menurut saya. Gitu. Baik, Pak Mas Wahid, ini berkaitan dengan laporan yang sudah masuk ke pengaduan sendiri, ini berapa di LPH sendiri? Kalau per kemarin ya, saya mendapat informasi dari petugas dari Serikat Buruh dan teman-teman di LBH itu ada 49 buruh yang mengadu. Kalau dari sektor ininya berbagai macam. Kebanyakan 49 pengaduan atau 49 buruh? 49 buruh yang menjadi korban. 49 buruh. Tapi untuk perusahaannya? Perusahaannya ada di perusahaan fast food, kemudian ada ekspedisi, dan perhotelan. Jadi tiga sektor itu yang banyak diadukan ya. Padahal sebenarnya sudah dikatakan sebenarnya oleh Pak Himawan tadi bahwa sektor-sektor ini memang sebelumnya memang terdampak ya. Kalau kita tahu misalnya perhotelan dan sebagainya terdampak. Tapi menurut saya sih kalau di tahun ini tidak ada alasan lagi sebenarnya. Dan penegakan hukum tadi disampaikan, jadi posko itu nanti sebenarnya ketika kita tampung betul, kita verifikasi, kemudian kita suratin dan sebagainya, baru kalau memang ini kan kita masih ada waktu nih sampai H-7. Paling nggak hari Senin ya, hari Senin itu kan batas terakhir sebenarnya, baru ketika sudah lewat dari H-7 sebenarnya sudah terjadi pelanggaran, maka data-data yang dalam tanda kutip pelanggaran yang masih tetap mokong tadi itu ya akhirnya kami serahkan ke Disnaker untuk dilakukan penegakan hukum, karena fungsi pengawasan ada di pihak Disnaker, karena kami juga nggak memiliki fungsi pengawasan ya, karena itu pemerintah dan itu tadi penegakan hukum Permenaker 6 2016 juga bisa dilaksanakan, teguran dan sebagainya itu bisa dilaksanakan. Apakah Anda melihat dari LBH sendiri, dari Disnaker sendiri ini sudah menyelesaikan permasalahan dengan baik begitu untuk tahun-tahun sebelumnya? Kalau dari tahun-tahun sebelumnya sih cukup efektif ya, meskipun ya ada 1, 2, 3 pengusaha lah yang memang membandel ya. Biasanya sih memang pengusaha ini memiliki track record yang juga sebelumnya pernah terjadi, tapi ya dari segi overall sebenarnya sudah cukup efektif dan sudah cukup lumayan untuk membantu sebenarnya tadi mengedukasi dan melihat bahwa ini sebenarnya hak normatif yang harus didahulukan kan itu. Jadi hak THR itu hak normatif yang sebenarnya dibutuhkan, sangat-sangat butuh bagi buruh ketika menghadapi hari raya keagamaan kan gitu. 49 buruh ini kebanyakan dari Surabaya dan Sidoarjo. Ya, kebanyakan kami menerima itu di ring 1 ya, Ring 1. Surabaya, Sidoarjo, Gresik itu yang paling banyak. Bagaimana dengan daerah lainnya yang juga rawan berkaitan dengan permasalahan terkait dengan THR ini, Pak Im? Sepanjang yang pengalaman kita menangani di daerah-daerah itu lebih cool lah gitu ya. Jadi mereka mampu melakukan negosiasi yang bagus gitu. Tapi memang pengaduan itu kan tidak bisa menjadi catatan. Apakah kalau tidak ada yang mengadu itu selesai juga nggak selalu begitu ya. Jadi tapi kalau kami senang kalau memang banyak yang mengadu, itu artinya bagi kami ada pengawasan yang intensif di antara kita. Saya sudah sampaikan kepada kawan-kawan serikat pekerja itu 2 kali ketemu waktu tripartit, lalu tadi malam waktu ketemu tolong dibantu. Tolong Disnaker dibantu untuk menginform kalau memang ada proses-proses pembayaran THR yang akan macet. Ini kalau saya lihat sorry ini di Naker ini sudah ada 4 pengaduan, kalau jumlah pegawainya ini sudah lebih dari 800 ini yang akan terdampak ini. Ini artinya kan ini serius gitu. Nah, tapi ini kan masih belum hari H, jadi artinya kita masih punya waktu. Ada kasusnya macam-macam, ada yang membayar THR tapi besarannya tidak sesuai, kemudian tapi besarannya sesuai ada 2, lalu ada yang merasa belum ada kepastian THR. Nah ini yang harus kita selesaikan. Ada yang baru membayar tapi hanya mampu setengah. Jadi ini yang harus kita tetap menyelesaikan, dibayar atau tidak bayar, tapi kalau ada pengaduan tetap kita panggil untuk kita sama-sama nyaman untuk melakukan. Apakah harus mengadu? Apakah Disnaker sendiri ini ada sistem jemput bola jika ada dari pihak
karyawan atau juga perusahaan yang biasanya dari tahun kemarin ini melakukan pelanggaran seperti itu. Apakah ada tahun ini ada pengawasan yang lebih ketat seperti itu? Nanti akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Apakah dari Disnakertrans sendiri ini ada upaya jemput bola begitu terkait dengan penemuan kasus yang ada di lapangan tidak membayar THR ini, Pak? Kalau konsepnya sih tidak, Mbak. Kita tidak mencari masalah lah istilahnya. Ya. Biar masalah itu tampil untuk kepada kita. Karena memang luasnya wilayah ya, kemudian rentang kendalinya juga besar. Nah, tapi kita bersyukur tahun ini itu ada beberapa kabupaten yang minta pendampingan ke kita. Nah, artinya kan ada kemajuan. Nah, karena tenaga mediator mereka itu sedikit juga. Jadi ada beberapa daerah bahkan tidak punya mediator yang membantu penyelesaian. Oleh sebab itu saya ingin menyambut baik dan terima kasih para kadis di kabupaten kota yang merespon dengan baik, dan kita dengan senang hati juga mengirim pegawai-pegawai Mendak untuk ditugaskan di kabupaten kota. Jadi ini satu kondisi yang menurut saya baik. Ya. Jadi kalau hari ini sudah ada masuk pengaduan juga ke Disnaker, menurut saya ini cukup bagus juga, karena kita lalu bisa lebih awal untuk menyelesaikan dan mencegah terjadinya pelanggaran atas hak-hak normatif yang harus diterima oleh pegawai. Baik, saya ke Mas Wahid. Mas Wahid, berkaitan dengan THR ini, penyelesaiannya ini cukup lama begitu ya. Apa yang ingin Anda sampaikan juga kepada pengusaha maupun kepada buruh yang ada permasalahan terhadap pembayaran THR-nya? Ya, sebenarnya berkaitan dengan penyelesaian, ya kita kembali lagi ke bagaimana undang-undang mengatur sebenarnya, kan ini hak normatif ya. Kalau kita mau selesaikan ini panjang banget, sampai misalnya kalau mau lihat perselisihan hak sampai pengadilan sebenarnya. Tapi kan bisa berbulan-bulan. Ini kan sebenarnya dalam konteks ini ya normatif seperti itu. Tapi dalam konteks bagaimana buruh ini kan hanya 1 bulan upah kan gitu. Bagaimana 1 bulan itu masa mau dituntut sampai bertahun-tahun, bahkan sampai ke pengadilan. Jadi inilah yang memang harus kita lakukan upaya preventifnya tadi itu. Jadi sepanjang memang pengusaha dan perusahaan itu bisa berkomitmen, kemudian mungkin ya nanti setelah hari raya akan dibayarkan sebagai itu, saya rasa menjadi hal yang sangat baik sebenarnya. Jadi bagi buruh juga bagi pengusaha ketika tidak mampu. Kita semua harap semoga tahun ini permasalahan THR tidak muncul kembali, dan apabila ada permasalahan bisa datang ke Disnakertrans Jawa Timur atau juga 38 posko lain yang ada di seluruh Jawa Timur, dan juga LPH Surabaya ini juga bisa begitu. Baik, terima kasih Pak Himawan dan juga Mas Wahid sudah bergabung bersama kami di Metro TV. Pemirsa, saya Fatma Ai pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, sehat selalu.